Selamat pagi, salam sejahtera, sahabat Zero to Zero. Pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Judul berikutnya adalah anak-anak Sekewa. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Beberapa waktu yang lalu seorang teman saya mengajak saya untuk meyakini, untuk meninggalkan penyebutan nama Yesus dan menggantinya dengan Yeshua HaMashiach, mengganti penyebutan kata Allah dan Tuhan dengan kata Yahweh atau Yehovah. Dan di dalam percakapan ini dia mengatakan kepada saya, apakah saya mau jika nama saya dipanggil dengan nama yang lain. Nah, saya balik katakan kepada teman saya bahwa ada berapa orang yang memanggil saya dengan sebutan Scooby-Doo. Nah, kalau orang yang memanggil saya dengan sebutan Scooby-Doo, saya nggak marah, saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang menyebut saya dengan panggilan Scooby-Doo itu adalah teman-teman saya di klub lari lintas alam, di Hos Heries Bontang. Jadi saya punya nama panggilan, nama gelar di situ Scooby-Doo. Dan saya tidak marah waktu mereka menyebut saya demikian. Atau kalau saya kembali ke Surabaya dan pulang ke kampung saya, mereka biasa memanggil saya dengan panggilan kecil saya waktu saya ada di kampung, panggilan saya waktu kecil itu Nonong, saudara ya. Nonong itu karena ini batuknya ini lebar jadi mereka teman-teman saya di kampung, orang-orang kampung saya itu biasa memanggil saya dulu Nonong Jangan saudara jangan ikut-ikutan panggil saya Nonong sekarang ini. Nah, jadi buat saya itu bukan persoalan nama, meskipun bukan berarti nama itu tidak penting, saudara ya. Tetapi masalahnya adalah soal hubungan. Apakah orang yang menyebutkan nama kita itu punya hubungan dengan kita? Apakah orang yang mengenal nama kita itu mengenal dengan menyebut nama kita itu mengenal dengan benar siapa pemilik nama itu? Nah, saudara, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan Buat saya itu bukan persoalan nama, di dalam arti bahwa saya mengenal Tuhan melalui nama Yesus, melalui pemberitaan Injil dari hamba-hamba Tuhan sebelum kita, dan kita sudah memakai Alkitab di dalam bahasa Indonesia ini untuk beberapa puluh bahkan berapa ratus tahun di Indonesia. Jadi sangat naif sekali kalau kemudian mengatakan bahwa kalau kita tidak menyebut nama Allah dengan nama aslinya maka kita akan masuk neraka. Itu kata mereka punya roh penghakiman yang begitu kuat Nah, tapi saya nggak mempersalahkan mereka, saudara Mungkin iman saya saja atau pemahaman saya saja yang belum bertumbuh seperti mereka, saudara. Firman Tuhan katakan, bertumbuhlah menurut tingkat pengertian yang telah engkau capai selama ini. Jadi saya percaya setiap orang akan bertumbuh menurut tingkat pengertiannya, dan kita tidak bisa memaksakan pengertian kita, pemahaman kita kepada orang lain. Sama seperti anak SMA mengajarkan matematika menurut anak SMA kepada anak SD, tidak bakalan nyambung, saudara Nah, kalau anak SD kasih pelajaran matematika sama anak SMA, pasti akan diketawain. Nah, jadi saya nggak mau jadi bahan tertawaan oleh saudara ini. Jadi tolong maafkan saya kalau tingkat pengertian saya belum seperti tingkat pengertian Bapak Ibu. Tapi menurut saya demikian Jadi kalau misalkan di satu ruangan itu ada
lebih 100 anak gitu ya, anak kecil ya. Lalu orang tua di luar. Lalu kemudian anak-anak ini ribut ya, saudara, ribut, tertawa, nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Tapi kemudian ada seorang anak menangis dan panggil papanya, "Papa, papa, papa." Sedangkan di luar ada sekitar 100 papa itu, saudara. Saudara, percaya nggak? Papa anak ini pasti akan mengenal suara anak ini meskipun dia panggil papa dan semua orang di situ dipanggil papa semua. Saya percaya papa dari anak ini, ayah dari anak ini akan mengenali suara anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita mengenal kita. Bukan karena kita mengerti namanya, bukan karena kita mengetahui namanya, tapi yang terpenting apakah kita ada hubungan baik, hubungan intim dengan Bapa kita, sehingga kita bisa mempergunakan kuasanya. Nah, kita membaca di dalam kisah yang kita baca pagi hari ini, anak-anak Skewa ini mencoba mempergunakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan. Tapi bahkan setan-setan pun mengerti bahwa anak-anak Skewa ini tidak punya hubungan yang benar dengan Bapaknya, ya, hubungan yang benar dengan Tuhan. Mereka hanya mengenal nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus, tapi mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak punya pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka tidak bisa mempergunakan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kuasanya akan menyertai kehidupan kita. Tapi kalau kita merasa bahwa kuasa Tuhan, doa-doa kita tidak jawab Tuhan, mari kita mengkoreksi hati kita. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, memiliki hubungan yang intim yang benar dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikian renungan singkat hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera, stay at home, jaga kesehatan kita semuanya. Amin.